Pernah dengar nggak, Bun? Kalau masa sebelum si kecil berusia 7 tahun itu disebut usia emas. Disinilah karakter, empati, dan kepercayaan dirinya mulai terbentuk. Sayangnya, banyak dari kita justru sibuk menuntut bukan menuntun. Padahal, cara kita bersikap di masa ini akan membentuk siapa dirinya nanti. Tangguh atau rapuh, percaya diri atau mudah menyerah. Nah, di video ini, kita bahas 7 rahasia penting yang sering terlupakan orang tua, tapi efeknya luar biasa besar. Halo Ayah Bunda, selamat datang kembali di channel Bijak Anak yang ngebahas hal-hal penting seputar tumbuh kembang buah hati, tapi dengan gaya yang santai dan gak menggurui. Kalau Ayah Bunda ingin si kecil tumbuh tangguh, bahagia, dan punya karakter kuat, yuk tonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa, klik subscribe serta nyalakan loncengnya supaya Ayah Bunda nggak ketinggalan obrolan hangat berikutnya. Tulis juga di kolom komentar dari mana Ayah Bunda berasal ya, agar kita bisa saling menyemangati, berbagi, dan saling mendoakan supaya buah hati kita tumbuh dengan penuh cinta, tanpa amarah, tanpa kata yang membuat luka, dan baterai kasih sayangnya terpenuhi sejak dini. Sebelum si kecil belajar baca, tulis, atau berhitung, sebenarnya ada satu pelajaran yang jauh lebih penting. Rasa aman. Yap, sebelum otaknya berkembang sempurna, yang tumbuh lebih dulu justru hatinya. Dan hati yang tenang cuma bisa tumbuh kalau ia merasa diterima dan dicintai apa adanya. Bayangin aja, Bun, kalau setiap kali si kecil menumpahkan air, langsung dimarahi. Kalau setiap salah, selalu dibilang, "Duh, kok gitu sih?" Lama-lama otaknya merekam, "Aku harus sempurna biar disayang." Padahal bukan itu yang kita maksud. Tapi begitulah cara si kecil memaknai dunia, lewat cara kita bereaksi. Rasa aman itu bukan soal rumah besar atau mainan mahal, tapi tentang suara lembut ayah bunda saat menenangkan, pelukan hangat waktu ia takut, dan kesabaran kecil saat ia berbuat salah. Itu hal-hal sederhana yang justru membentuk pondasi emosinya. Ketika si kecil merasa aman, otaknya berani belajar, bereksplorasi, dan percaya diri mencoba hal baru. Tapi, kalau ia tumbuh dengan rasa takut, semua potensinya terhambat. Ia akan belajar berhati-hati bukan karena bijak, tapi karena takut disalahkan. Rasa aman inilah yang jadi pondasi semua karakter baik di masa depan. Empati, tanggung jawab, disiplin, bahkan kecerdasan sosial. Karena putra-putri yang merasa aman akan lebih mudah diajak bicara, lebih percaya, dan lebih terbuka pada ayah bunda. Jadi, sebelum kita sibuk ngajarin angka dan huruf, yuk pastikan dulu hatinya penuh rasa aman. Sebelum kita pengen si kecil punya prestasi tinggi, pastikan dulu ia tahu bahwa kasih sayang ayah bunda nggak tergantung pada hasil. Kalimat sederhana seperti, "Nggak apa-apa ya, coba lagi yuk." Atau, "Mama tahu kamu sudah berusaha." Mungkin terdengar sepele. Tapi bagi si kecil, itu seperti bensin bagi semangatnya untuk tumbuh dan belajar. Karena sejatinya, buah hati yang paling berani menghadapi dunia adalah buah hati yang tahu ada pelukan ayah bunda yang siap menyambut kapanpun ia jatuh. Ayah bunda, pernah nggak sih ngerasa kewalahan waktu buah hati tiba-tiba tantrum di depan umum? Atau saat si kecil marah cuma karena hal sepele? Mainannya dipegang teman, atau es krimnya jatuh? Kadang rasanya pengen langsung bilang, "Udah diam, gitu aja kok nangis." Padahal justru di momen-momen kayak gini, si kecil sedang belajar mengelola emosinya. Sebelum usia 7 tahun, bagian otak yang mengatur emosi, amigdala dan prefrontal cortex masih berkembang pesat.
Artinya, si kecil belum bisa menenangkan diri sendiri tanpa bantuan ayah bunda. Kalau kita malah menyuruhnya diam, sebenarnya kita sedang bilang, perasaanmu nggak penting. Dan lama-lama buah hati bisa tumbuh jadi pribadi yang pandai menahan emosi, tapi tidak pandai memahami emosi. Padahal, kemampuan mengenali dan mengelola perasaan adalah kunci dari kecerdasan emosional, yang nantinya sangat menentukan keberhasilan dan kebahagiaan dalam hidup. Coba mulai dari hal sederhana. Saat si kecil marah, bantu beri nama emosinya. Kamu kesal ya mainannya rusak. Atau waktu ia menangis, katakan, gak apa-apa kalau sedih, semua orang kadang sedih kok. Dengan begitu, buah hati belajar bahwa semua perasaan boleh muncul, tapi tetap ada cara sehat untuk mengekspresikannya. Kita bukan sedang membiarkan, tapi mendampingi emosi. Dan percaya deh bun, makin sering kita jadi tempat aman untuk emosinya, makin cepat si kecil belajar mengatur diri. Ia ndak akan tumbuh jadi pribadi yang meledak-ledak, tapi juga nggak menekan perasaannya. Ia tahu bahwa semua emosi bisa dilewati, dan selalu ada ayah bunda yang mendengarkan. Kalau nanti di usia sekolah si kecil bisa bilang, aku lagi kecewa, tapi aku akan coba lagi. Itu bukan karena kita ngajarin teori, tapi karena ia meniru cara kita memperlakukannya. Jadi, lain kali kalau buah hati sedang marah, jangan buru-buru bilang, diam, bun. Dekap dulu, dengarkan, bantu ia menamai rasa yang muncul. Karena dari situ, kita sedang menanam benih besar, kemampuan memahami diri sendiri dan orang lain. Dan di dunia yang penuh tantangan nanti, kemampuan itu jauh lebih berharga daripada sekedar nilai rapor atau lomba-lomba. Ayah bunda, tahu nggak? Salah satu kesalahan paling umum yang sering kita lakukan tanpa sadar adalah terlalu cepat menolong. Begitu si kecil kesulitan, kita langsung refleks bantu. Begitu ia gagal, kita buru-buru memperbaiki. Padahal, justru dari momen-momen itulah buah hati belajar arti penting dari berusaha dan bangkit lagi. Kita semua tentu pengen melihat si kecil bahagia dan gak kesulitan. Tapi kalau setiap kali ia jatuh, kita langsung menyelamatkan, ia gak pernah belajar berdiri sendiri. Dan disitulah ketangguhan terbentuk. Bukan dari keberhasilan, tapi dari keberanian mencoba lagi setelah gagal. Coba perhatikan, saat si kecil sedang menyusun balok, lalu bangunannya roboh. Kebanyakan dari kita langsung bilang, tuh kan, Mama udah bilang pelan-pelan, sambil buru-buru bantuin. Padahal lebih baik kita tahan diri sebentar dan bilang, wah, roboh ya? Yuk, kita cari tahu kenapa bisa jatuh. Kalimat sederhana itu mengubah arah pikirannya dari merasa gagal menjadi penasaran. Dan rasa penasaran itu adalah bahan bakar alami untuk belajar. Kalau kita biarkan buah hati mengalami kegagalan kecil sejak dini, otaknya belajar hal penting, bahwa gagal itu bukan akhir dari segalanya. Ia belajar bahwa perasaan kecewa bisa dilewati, bahwa usaha bisa diulang, dan bahwa dirinya tetap berharga walau belum berhasil. Sebaliknya, kalau setiap kali gagal ia dimarahi, dicemooh, atau selalu dibantu, ia akan tumbuh takut mencoba. Ia akan berpikir, daripada salah, mending gak usah. Dan rasa takut inilah yang pelan-pelan bisa membunuh rasa ingin tahunya. Jadi, saat si kecil jatuh, jangan buru-buru angkat. Tunggu sebentar. Lihat reaksinya. Kalau ia menatap ayah bunda, berikan senyum dan bilang, ayo, kamu bisa coba lagi. Bukan berarti kita tega, tapi justru itu bentuk kasih sayang sejati. Menguatkan, bukan memanjakan. Karena suatu hari nanti saat ia dewasa dan menghadapi dunia yang keras, kemampuan untuk bangkit setelah gagal itulah yang akan menyelamatkannya.
Dan semua itu dimulai dari hal sederhana saat ayah bunda memilih untuk tidak buru-buru menolong. Ayah bunda pasti sering merasa begini. Si kecil ngomong panjang lebar, tapi kok rasanya nggak nyambung? Atau baru 2 kalimat dia bicara, kita udah potong dengan kalimat, "Udah, Mama tahu maksudmu." Atau, "Udah, jangan nangis, nanti malu." Padahal buat si kecil, didengarkan itu bukan sekadar didiamkan waktu ngomong, tapi benar-benar diperhatikan. Matanya ditatap, kata-katanya didengar, dan perasaannya diterima. Di usia sebelum 7 tahun, buah hati sedang belajar mengenali emosinya. Ia belum bisa menjelaskan marah, kecewa, sedih, atau takut dengan kata-kata yang tepat. Maka kalau kita langsung menasehati tanpa mendengarkan, yang ia tangkap justru, perasaanku nggak penting. Dan dari situ, pelan-pelan kepercayaan dirinya bisa terkikis. Contohnya begini, si kecil pulang dari sekolah dengan wajah cemberut. Kita tanya, "Kenapa?" Dia jawab, "Tadi temanku nggak mau main sama aku." Refleks, kita bilang, "Ya udah, main sama yang lain aja, kan banyak teman lain." Kedengarannya bijak, tapi ternyata malah menutup ruang bagi si kecil untuk mengekspresikan kecewa. Padahal yang dia butuhkan bukan solusi cepat, tapi tempat untuk merasa aman mengeluarkan perasaan. Coba ubah responnya jadi begini. "Oh gitu, temannya nggak mau main ya, kamu pasti sedih ya." Lalu diam sebentar, biarkan dia bercerita. Kadang setelah itu, si kecil sendiri yang bilang, "Tapi besok aku mau ajak lagi ah." Nah, di situ, ayah bunda nggak cuma menenangkan, tapi juga membantu buah hati belajar memproses emosi dengan sehat. Ketika ayah bunda terbiasa mendengarkan tanpa langsung mengoreksi, si kecil belajar 2 hal penting. Pertama, bahwa ia berharga, karena suaranya didengar. Kedua, bahwa berbicara itu cara untuk menyelesaikan masalah, bukan untuk menambah pertengkaran. Dan hebatnya, pola itu akan ia bawa sampai dewasa nanti. Ia akan tumbuh jadi pribadi yang mampu mendengarkan orang lain, menahan emosi, dan mencari solusi dengan tenang. Jadi mulai sekarang, coba sisihkan waktu setiap hari 5-10 menit aja untuk ngobrol santai sama buah hati. Matikan TV, taruh HP, lalu tatap matanya. Kadang rahasia terbesar dalam mendidik si kecil bukan pada seberapa banyak kita bicara, tapi seberapa sungguh-sungguh kita mendengarkan. Ayah bunda, rahasia ini mungkin sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Si kecil tidak belajar dari apa yang kita katakan, tapi dari apa yang kita lakukan. Kalimat "anak itu peniru ulung" bukan sekedar pepatah, itu fakta ilmiah yang sudah dibuktikan banyak penelitian. Sebelum usia 7 tahun, otak buah hati masih bekerja dengan cara meniru pola. Ia menyerap intonasi suara, ekspresi wajah, bahkan gestur tubuh kita, lalu menirunya tanpa sadar. Jadi, ketika ayah bunda bilang, "Jangan marah-marah ya," tapi mengucapkannya dengan nada tinggi, yang terekam di otak si kecil bukan kata "jangan marah," tapi contoh marah itu sendiri. Coba kita lihat dalam keseharian. Kalau ayah bunda ingin si kecil sabar, tunjukkan kesabaran saat ia tumpahkan susu. Kalau ingin ia jujur, tunjukkan kejujuran bahkan untuk hal kecil, seperti mengakui kalau uang kembalian di warung salah hitung. Kalau ingin ia sopan, tunjukkan kesopanan pada tukang parkir, kasir, atau siapapun yang ditemui di jalan. Si kecil belajar dari dunia dari cara ayah bunda memperlakukan dunia. Kalau rumahnya penuh dengan marah, teriakan, dan saling menyalahkan, maka ia akan menganggap itulah cara orang berkomunikasi. Tapi, kalau rumahnya penuh dengan saling menghargai, humor kecil dan kesabaran, ia akan tumbuh dengan kepercayaan bahwa kasih sayang bisa menjadi solusi dari segala hal. Menjadi teladan memang tidak mudah. Kita bukan orang tua sempurna. Dan itu nggak apa-apa. Yang penting ayah bunda mau terus belajar dan memperbaiki diri. Karena di mata buah hati, ayah dan bunda adalah dunia pertamanya. Dan dunia itu ia percayai sepenuhnya.
Jadi sebelum menuntut si kecil menjadi anak baik, tanyakan dulu, apakah aku sudah menjadi contoh yang baik untuknya? Kalau jawabannya belum, tak perlu merasa gagal. Justru ini saat terbaik untuk memulai, karena setiap hari selalu ada kesempatan baru untuk menunjukkan cinta lewat tindakan nyata. Dan percayalah, setiap kata lembut, setiap pelukan kecil, setiap kesabaran ayah bunda hari ini sedang membentuk fondasi besar untuk masa depan si kecil nanti. Ia mungkin belum bisa mengucapkannya sekarang, tapi suatu hari ia akan berkata dalam hatinya, "Terima kasih ayah bunda sudah menjadi contoh terbaikku." Nah, ayah bunda, ternyata masa sebelum usia 7 tahun itu benar-benar masa emas ya. Bukan cuma waktu si kecil belajar membaca atau berhitung, tapi waktu paling penting untuk menanamkan nilai hidup, rasa percaya diri, dan ketangguhan hati. Di masa inilah buah hati belajar mencintai dirinya, mempercayai orang tuanya, dan memahami bahwa dunia bisa jadi tempat yang aman dan penuh kasih. Jadi, yuk kita nikmati prosesnya. Nggak usah takut salah, nggak usah merasa harus sempurna. Yang penting, terus hadir, mendengar, dan jadi teladan. Karena cinta yang tulus dari ayah bunda jauh lebih berharga daripada 1000 nasihat. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan ke orang tua lain yang juga sedang berjuang mendidik buah hatinya. Sampai jumpa di video berikutnya ya bunda. Tetap semangat jadi pelita kecil di hati buah hati kita.